Halo semua, selamat datang kembali di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Tidak terasa, sekarang kita sudah memasuki semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, materi pertama kita untuk semester 2 ini yaitu tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Di akhir video pembelajaran ini, Miss akan memberikan satu tugas keterampilan. Jadi, tonton videonya sampai akhir. Hampir di setiap daerah terdapat usaha kerajinan yang terus bertumbuh seiring dengan tuntutan pasar. Jenis-jenis kerajinan tersebut mulai dari kebutuhan rumah tangga sampai kebutuhan souvenir bagi wisatawan dalam dan juga luar negeri. Nah, keberadaan limbah yang semakin menumpuk tidak hanya menjadi concern bagi para pemerhati lingkungan, tapi juga masyarakat pada umumnya. Hal inilah yang kemudian ikut mendorong penggunaan limbah sebagai bahan dasar untuk dijadikan kerajinan. Manfaat menggunakan produk berbahan limbah selain memiliki bentuk yang variatif dan unik, juga merupakan wujud partisipasi untuk mengurangi efek limbah. Peralatan-peralatan yang sudah tidak terpakai, misalnya peralatan rumah tangga, seharusnya tidak dibuang begitu saja. Peralatan-peralatan tersebut dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang kembali melalui pengembangan ide dan tangan-tangan kreatif. Para perajin berupaya mengembangkan kerajinan tanpa henti dan sekaligus terdorong untuk terus memperbaiki atau memperbarui karya-karya mereka. Dengan adanya kreativitas dan perkembangan serta kemajuan teknologi, akhirnya bahan yang dapat dipakai untuk membuat kerajinan pun semakin bervariasi, termasuk diantaranya yaitu bahan kerajinan yang berasal dari limbah. Pada prinsipnya, limbah dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, limbah dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu limbah gas, limbah cair, dan juga limbah padat. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan sumbernya. Nah, ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan juga limbah domestik. Dan pembagian limbah yang ketiga yaitu berdasarkan senyawanya. Ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah organik dan juga limbah anorganik. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama yaitu mengenai ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan analisis ide dan peluang usaha. Yang pertama yaitu faktor keuntungan. Jadi kita harus tahu apakah usaha yang ditetapkan itu mampu mendatangkan keuntungan atau tidak. Jika setelah diperhitungkan ternyata tidak memiliki keuntungan yang memadai, sebaiknya pilihan bersangkutan itu dibatalkan saja. Lalu yang kedua adalah faktor penguasaan teknis. Nah, ini merupakan cara pembuatan produk kerajinan yang perlu dikuasai atau dipelajari dengan baik oleh karyawan ataupun perajinnya. Kemudian yang ketiga, faktor pemasaran. Dalam hal ini, kita harus teliti kemungkinan-kemungkinan pemasaran yang dapat kita lakukan dan juga prospek pemasarannya di waktu yang akan datang. Yang keempat, yaitu faktor bahan baku. Karena bahan baku merupakan faktor penting yang ikut menentukan tingkat harga pokok dan juga kelancaran proses produksi suatu usaha kerajinan. Yang kelima, yaitu faktor tenaga kerja. Pada faktor tenaga kerja ini yang perlu dipertimbangkan adalah ketersediaan tenaga kerja yang murah dan juga kemungkinan untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja baik dalam jumlah, keahlian maupun jasanya. Yang keenam yaitu faktor modal. Jadi perlu ada pertimbangan kesesuaian antara modal yang disediakan dan juga kebutuhan jenis usaha kerajinannya. Yang ketujuh yaitu faktor risiko. Jadi kita perlu mempertimbangkan risiko-risiko yang nanti akan kita tanggung. Yang kedelapan ada faktor persaingan. Jadi kita perlu mempelajari situasi yang nantinya mungkin akan terjadi dan disesuaikan dengan kemampuan menghadapinya, baik itu dalam hal modal maupun di dalam hal pemasaran produk. Untuk yang kesembilan ada faktor fasilitas dan juga kemudahan. Fasilitas yang dibutuhkan untuk operasi usaha kerajinan dan kemudahan penyediaannya menjadi pertimbangan yang juga perlu diperhatikan. Dan yang terakhir adalah faktor manajemen. Jadi ini lebih kepada bagaimana seorang wirausahawan mampu mengelola usahanya. Faktor lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah peraturan pemerintah, perizinan, pertimbangan etis, lingkungan, dan masih banyak lagi. Nah, di dalam memilih jenis usaha juga ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama,
jenis usaha kerajinan harus sesuai dengan hasrat dan juga minat. Yang kedua, jenis usaha kerajinan yang dipilih hendaknya yang benar-benar akan membawa suatu keuntungan. Yang ketiga, jenis usaha kerajinan juga yang mudah diurus dan dikerjakan. Yang keempat, jenis usaha kerajinan yang mudah untuk dipelihara. Yang kelima, jenis usaha kerajinan yang produknya disenangi dan juga dibutuhkan oleh konsumen. Yang keenam, jenis usaha kerajinan yang bahan bakunya mudah didapat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu jenis usaha kerajinan yang mendapatkan dukungan serta perlindungan dari pemerintah. Nah, di dalam melakukan analisis peluang usaha tadi, kita dapat memanfaatkan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threat. Jadi dengan tersedianya informasi internal dan juga eksternal, maka nanti perusahaan akan dapat mengetahui keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh produknya, di mana usaha itu ada peluang untuk maju dan sukses, apa saja yang akan mengancam perusahaan, serta adakah kelemahan atau kekurangan yang membatasi atau menghambat kemampuan dalam mencapai sasaran usaha. Berikutnya kita akan membicarakan tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, tentu sudah tahu ya bahwa sumber daya yang diperlukan itu meliputi 6 tipe sumber daya yang sering kita sebut dengan 6M. Man, Money, Material, Machine, Method, dan juga Market. Nah, selain itu, ada faktor-faktor sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Faktor-faktor tersebut antara lain, faktor manusia yang merupakan faktor yang utama dalam pencapaian keberhasilan usaha karena manusialah yang mempunyai ide dan rencana usaha, serta manusia juga yang dapat mewujudkannya. Nah, di sini yang diperlukan adalah manusia-manusia yang beretos kerja tinggi, rajin, optimis, dan juga pantang menyerah. Faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor penunjang keberhasilan usaha. Faktor tersebut kita gunakan untuk modal usaha, serta pemenuhan segala pengeluaran untuk kepentingan operasi produksi seperti pembelian bahan baku, bahan pembantu, gaji pegawai, promosi, dan juga biaya distribusi. Faktor organisasi. Dengan adanya faktor organisasi, maka seluruh sumber daya akan masuk pada suatu pola sehingga orang-orang akan dapat bekerja dengan efektif dan juga efisien. Nah, dengan adanya organisasi, berarti seorang wirausahawan dapat mempertegas hubungan dengan para karyawan, menciptakan hubungan antar karyawan, mengetahui tugas yang akan dijalankan, serta mengetahui kepada siapa karyawan harus bertanggung jawab. Faktor perencanaan. Faktor perencanaan ini meliputi perencanaan usaha yang dapat digunakan sebagai alat pengawas dan juga pengendalian usaha. Nah, oleh karena itu, perencanaan usaha harus dibuat oleh wirausahawan sejak usaha didirikan, yaitu dimulai dari merencanakan produk apa yang akan dibuat, memperhitungkan jumlah dana yang diperlukan, merencanakan jumlah produk yang akan dibuat, dan juga merencanakan tempat pemasaran produk. Faktor mengatur usaha. Dalam kaitannya dengan kegiatan mengatur usaha, yang perlu dilakukan oleh seorang wirausahawan adalah menyusun uraian tugas pokok untuk menjalankan usahanya, menyusun struktur organisasi usaha, memperkirakan tenaga kerja yang dibutuhkan, menetapkan balas jasa dan juga insentif, membuat jadwal usaha, pengaturan mesin-mesin produksi, pengaturan tata laksana usaha, penataan barang-barang, penataan administrasi usaha, dan pengawasan usaha serta pengendaliannya. Faktor pemasaran. Faktor pemasaran produk kerajinan adalah daya serap pasar dan juga prospeknya, kondisi pemasaran serta prospeknya, dan program pemasarannya. Faktor administrasi. Untuk menunjang kelancaran kegiatannya, sebaiknya seorang wirausahawan mempunyai catatan-catatan yang rapi mengenai kegiatan dan juga kejadian yang terjadi setiap harinya. Catatan-catatan tersebut dibuat secara kronologis dan kemudian harus didokumentasikan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai perencanaan administrasi usahanya.
Beberapa aspek penting di dalam perencanaan administrasi usaha yaitu yang pertama mengurus izin usaha. Izin usaha ini berbentuk surat izin tempat usaha atau situ dan juga izin HO atau izin gangguan lingkungan. Situ dan HO ini umumnya dikeluarkan oleh Pemda tingkat 1 dan juga tingkat 2. Prosedur pengurusan surat izin tempat usaha atau izin HO antara lain meminta izin tertulis dari tetangga. Kemudian setelah diketahui oleh RT dibawa ke kelurahan dan juga kecamatan, lalu dibawa ke kota atau kabupaten untuk memperoleh situ atau HO. Dan yang terakhir yaitu membayar biaya izin dan juga registrasi atau registrasi ulang. Untuk kelengkapan persyaratan pengurusan situ atau HO dapat kalian lihat pada buku Kemendikbud halaman 12. Yang kedua, penetapan besarnya retribusi. Ketentuan tata cara perhitungan retribusi situ yaitu tarif luas ruang usaha, indeks lokasi, klasifikasi indeks gangguan, serta ketentuan tata cara penghitungan retribusi registrasi. Lalu ada juga yang namanya SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. Nah, SIUP ini adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh ketika kita memiliki SIUP. Yang pertama, mendapat jaminan perlindungan hukum untuk kelangsungan dan juga kepastian usaha. Yang kedua, mempermudah dalam proses pengajuan kredit kepada perbankan atau lembaga keuangan. Ketiga, bukti memiliki dan menjalankan usaha bila akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Dan yang keempat, mendapat prioritas pembinaan dari instansi pemerintah yang menangani pembinaan usaha kecil. Untuk tata cara memperoleh SIUP sendiri dapat kalian lihat kembali di buku Kemendikbud halaman 13. Lalu yang keempat yaitu pengurusan pajak. Setiap subjek pajak nantinya akan diberikan yang namanya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Pada umumnya yang diwajibkan didaftar untuk mendapatkan NPWP adalah badan yang memiliki subjek pajak penghasilan yaitu PT, CV, firma, BUMN atau BUMD, lalu orang perorangan atau pribadi wajib pajak yang mempunyai penghasilan neto di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk fungsi pajak, pencantuman NPWP, serta dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dalam pendaftaran NPWP bisa kalian lihat di buku Kemendikbud halaman 13. Lalu yang kelima, membuka rekening bank. Prosedur untuk membuka rekening bank adalah dengan mendaftarkan diri di bank dan mengisi formulir pendaftaran yang berisi pemilik kegiatan usaha, alamat, nama pengurus, alamat dan tanda pengenal pengurus, tanggal mulainya usaha, serta nama referensi. Lalu yang keenam ada TDP atau tanda daftar perusahaan atau nomor registrasi perusahaan NRP. Jadi setelah kita memiliki SIUP dan juga NPWP, biasanya kita juga harus mendaftarkan perusahaan ke Deperindak atau Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau bisa juga ke Disperindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat dengan prosedur sebagai berikut. Mengisi formulir pendaftaran, melampirkan fotokopi KTP, NPWP, SIUP dan juga akte pendirian, membayar administrasi, lalu dengan menunjukkan bukti pembayaran, wirausahawan dapat mengambil tanda daftar perusahaannya. Lalu bentuk administrasi yang ketujuh adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Jadi AMDAL ini adalah suatu studi mengenai akibat pada lingkungan sebagai akibat aktivitas dari suatu kegiatan usaha. Untuk jenis usaha yang diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap keseimbangan ekosistem, itu listnya bisa kalian lihat di halaman 14 buku Kemendikbud. Adapun dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan dalam pengurusan AMDAL antara lain fotokopi KTP atau SIM dari penanggung jawab atau pemilik, fotokopi akte pendirian perusahaan, fotokopi situ, fotokopi NPWP, fotokopi NRP, dan juga fotokopi denah, gambar, lokasi perusahaan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Selanjutnya yaitu tentang perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Jadi ada 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi, yaitu yang pertama branding, yang kedua layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi, dan yang ketiga menciptakan kesetiaan pelanggan. Kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan juga merek usaha ada 6, yaitu personal selling, advertising, sales promotion, publication, sponsorship, dan point of purchase. Untuk penjelasan lebih rincinya, nanti akan kita pelajari pada saat kita sudah memasuki materi mengenai promosi. Sebelum Miss mengakhiri video pembelajaran kali ini, Miss akan menjelaskan sedikit tentang tugas keterampilan kita pada bab ini. Jadi, tugas keterampilan untuk bab ini yaitu membuat satu produk kerajinan yang memiliki nilai fungsi yang bahan dasarnya adalah limbah. Dan kalian diberikan waktu 2 minggu untuk dapat membuat dan juga menyelesaikan produknya. Nanti sesudah produknya selesai, maka produk tersebut kalian presentasikan dalam bentuk video. Nah, materi kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Setelah ini, jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang sudah Miss upload di Edmodo dan harap dikumpulkan tepat waktu. Sampai jumpa pada video pembelajaran kita berikutnya.